upaya Fadel untuk memberikan pemahaman bahwa konsep intervensi terbatas adalah berakar dari Undang-Undang Dasar 1945, ia lakukan dalam berbagai kesempatan. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, tetapi demokrasi Indonesia yang menjamin adanya hak-hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, dalam kehidupan bernegara sehari-hari, peran negara diperlukan intervensi negara secara terbatas atau disebutkan dengan limited state intervention. Perlu ada, terutama dalam menjamin kesetaraan akses atas sumber-sumber kehidupan material, spiritual bagi semua warga negara. Sayangnya, Bapak sekalian saya hormati, sejak Indonesia merdeka, sejak tahun 65, kita belum pernah secara konsisten berjalan di atas landasan yang telah kita buat dan disepakati. Dalam menjelaskan konsep intervensi terbatas dalam konteks demokrasi ekonomi yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah berbeda dengan demokrasi liberal, Fadel selalu melakukan berbagai diskusi publik dengan tokoh-tokoh masyarakat, para cendekia, dan generasi muda di Gorontalo. Di dunia ini ada dua sistem besar sebenarnya. Satu yang kita sebut dengan liberalisme yang melahirkan kapitalisme, dan otoritarianisme yang melahirkan sosialisme ortodoks. Di dalam pandangan filsafat yang kita sebut dengan kapitalisme liberalisme ini, tiap manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya. Karena manusia dianggap akan mampu mengatasi problem-problem ekonomi dan sosialnya, biarkan dia bebas sebebas-bebasnya. Intervensi negara harus dikurangi sekecil mungkin. Inilah paham liberalisme ortodoks, kapitalisme. Di sisi yang lain ada yang disebut dengan otoritarianisme, otoriter. Pandangannya adalah tiap manusia dalam struktur yang tertindas tidak akan mungkin untuk bisa hidup baik secara sosial ekonomi, dan kita harus melakukan perubahan dan negara harus mengubah sistem itu dan melakukan peranan yang besar, sebesar-besarnya. Apa yang terjadi di dunia sekarang dalam paham liberalisme ini, yang liberalisme ortodoks ketika dulu lahir, ternyata ketika pasar bebas diberikan kebebasan seluas-luasnya, ternyata akan terjadi kompetisi dan yang besar menjadi semakin besar. Ketika yang besar menjadi semakin besar, maka terjadi monopoli. Terjadi monopoli akan menghancurkan pengusaha-pengusaha yang lain. Disitulah terjadi krisis ekonomi Amerika pertama. Tapi kemudian John Maynard Keynes mengusulkan ada intervensi terbatas. Jadi di seluruh dunia pun sekarang, termasuk di Eropa Barat, ekonomi pasarnya ada tapi dikontrol oleh pemerintah. Diintervensi oleh pemerintah, terutama hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, public domain, ataupun yang menyangkut kepentingan rakyat kecil, ekonomi menengah dan kecil. Yang kedua adalah demokrasi itu sebuah keharusan, tapi demokrasi politik dan demokrasi sipil saja tidak cukup. Yang diperlukan juga adalah demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi budaya. Jadi demokrasi dan ekonomi pasar adalah sebuah keharusan. Namun ekonomi pasar yang dikontrol dan juga demokrasi yang juga menjamin hak-hak sosial dan politik. Yang tadi katakan Amir itu betul, begitu banyak intervensinya yang mereka bikin. Apa yang saya katakan? Bahwa banyak orang-orang di Indonesia dan juga negara lain yang protes terhadap pasar bebas dalam pertanian. Tapi kita nggak berdaya. Yang aneh adalah pemerintah kita ikut-ikutan pasar bebas, kita mesti free market dan sebagainya. Padahal kita dihancurin oleh mereka dari belakang. Ketika kita mau mengekspor sapi, ada larangan untuk mengekspor sapi. Di Indonesia tidak bisa. Tidak bisa kita jual dalam negeri. Kita jual ke Jawa, biayanya lebih mahal. Harganya murah. Kita jual ke luar negeri, biayanya karena lebih dekat, dan harganya lebih mahal dari harga pasaran di dalam negeri. Dulu pertama kali Bung Hinca, di Gorontalo ini kita mau bikin produksi jagung, kita mau ekspor jagung itu dilarang. Alasan mereka, karena jagung masih kita import, maka kita dilarang ekspor, dibatasi kita. Saya tidak mati akal.
ketika SBY kesini acara STQ ke Gorontalo, saya kemudian membuat acara ibunya, Ibu SBY. Dan saya bilang sama beliau, ada panen jagung ibu, kalau Bapak berkenan, iya saya yang pergi. Dan saya akan mau ekspor. Kaget, tidak dalam agenda kenegaraan. Tiba-tiba panen jagung habis, beliau ekspor jagung 4.000 ton. Terbuka langsung ekspor jagung. Mereka larang di Jakarta, langsung terus terbuka ketika itu. Dengan sadar saya bikin itu.